Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama aku Intan. Hari ini aku pengen bincang-bincang gimana aku bisa menghilangkan jerawat aku dengan air wudhu aja. Dulu kan pas di video yang kemarin aku pakai skincare, cuma 4 bulan aja bisa menghilangkan jerawat sebanyak ini. Wow, sangat banyak. Itu ya guys, di foto itu tidak bagus yang kalian pikirkan. Kalau gitu tuh cuman kayak bintik-bintik ini macam tidak seperti itu. Muka hitam gelap, legam, terus jerawat itu ya bekasnya itu kayak hilang satu, bekasnya ini tuh sudah sangat-sangat mengganggu. Terus ditimpa lagi dengan jerawatnya banyak, bekasnya yang banyak gitu kan. Dia tuh kayak gini, hilang satu tumbuh 5, hilang satu tumbuh 5, kayak gitu guys. Dan kalau yang hilang ini bekasnya tetap ada, kayak gitulah, separah itu. Dan aku berusaha untuk setiap videoku aku tidak memperlihatkan kepada kalian pakai filter lah, pakai inilah, pakai itu. Jadi aku selalu memperlihatkan wajahku yang natural gitu, supaya tidak beda gitu loh. Kan yang video-video kemarin kan pakai filter gitu kan, di HP ku tuh langsung ada filternya gitu loh guys. Jadi pas itu tuh kayak tiba-tiba dia ada filter, tapi sekarang filternya sudah aku matikan, jadi kalian hanya melihat wajahku yang seperti ini gitu. Terus aku ada jerawat kayak gini. Oke, kita mulai dengan step by stepnya. Yang pertama adalah, kan di sini kan ceritanya menghilangkan jerawat dengan air wudhu kan, sangat naturalnya gitu kan. Yang pertama ambil wudhu, sama seperti yang di judul, ambil wudhu kalian. Kita kan ambil wudhu 5 kali tuh. Terkadang ada yang lebih juga karena menjaga wudhunya. Itu bagus sih, itu sangat-sangat bagus ya. Terus ketika kalian ambil wudhu, ini step yang kedua adalah jangan dilap mukanya. Biarkan aja air itu meresap ke wajah kalian. Bahkan kalau aku tuh kayak di depan kipas tuh kayak sudah ambil wudhu gitu kan, tuh aku gini kan gitu sampai dia kering gitu. Itu kayak aku tuh kayak gitu. Jadi yang pertama ambil wudhu, yang kedua biarkan aja air wudhu itu meresap ke kulit kita sampai dia kering gitu. Yang ketiga, aku main cepat aja ya. Yang ketiga itu, aku lupa pula lagi. Yang ketiga itu kalian harus membersihkan spray sarung bantal, spray kasur kalian gitu kan. Nah, sarung bantal, terus baju kalian juga. Nah, itu adalah hal yang paling penting. Kalian lagi kalau lap kan. Nah, kalau kalian tidur kayak sarung bantal kalian tuh kayak ketiplok gitu kan ke wajah kalian. Jadinya itu kuman-kuman tuh masuk kalau baju, spray, dan sarung bantal kalian kotor. Kita kan seharian tuh setengah hari tuh tidur gitu kan dengan bantal yang kotor gitu kan, pluk gitu kan, gitu kan. Nah, kayak gimana kalau misalnya spray kalian, sarung bantal kalian kotor, ya itu bakalan berpengaruh banget ke kulit kalian guys. Nah, jadi cucilah. Nah, itu penting gitu. Setelah itu jangan stres. Yang keempat ya, jangan stres. Jangan banyak pikiran karena itu sangat berpengaruh. Kalian lihat ini. Bukan senyumku tapi jerawatnya. Ini ada jerawat satu. Tadi kan aku bilang kan, kalau misalnya dulu jerawat aku tuh kalau hilang satu tumbuh 1000 gitu kan. Tapi sekarang itu dia cuman 1. Kita membahas tentang ambil wudhu kan, dan aku nggak bohong loh. Ambil wudhu ini juga aku praktekkan gitu loh. Dan yang pertama ambil wudhu, terus kita wajahnya nggak usah dikeringkan, biarkan menyerap air wudhunya itu di muka. Setelah itu bersihkan sarung kalian, sarung bantal, sarung ini tuh, terus baju, terus spray kalian. Lalu apalagi jangan stres, jangan banyak pikiran, karena kalian jaga ini itu pasti bisa mengurangi jerawat kalian. Itu pasti banget, karena aku adalah orang yang pernah waktu itu kita gak punya duit kan, jadi sebagaimana kita dan bahkan itu tuh aku tidak punya HP kali itu guys.
aku cuman melakukan apa yang bisa aku lakukan, karena jerawat itu membuat aku dibully, membuat aku dihina-hina, aku dijelekkan gitu. Walaupun waktu jerawat itu kan bikin jelek ya gitu. Dan jerawat itu natural guys, itu biasa. Oke, semua orang pernah jerawatan, dan janganlah kalian bully-bully orang-orang kayak gitu, sangat-sangat menyakitkan. Nah, waktu setelah melakukan itu semua, yang terakhir adalah sabar. Oke, sabar. Karena itu tidaklah instan. Semua yang aku step by step yang aku lakukan tadi itu tidaklah instan, guys. Karena alami, betul-betul hanya sebuah metode bersih-bersih aja gitu ya. Jadinya tuh aku melakukan itu selama 2 tahun. Aku melakukannya setiap hari sampai sekarang bahkan gitu loh. Tapi hilang jerawat aku itu sampai 2 tahun. 2 tahun baru hilang jerawat itu, guys. 2 tahun baru hilang, guys. Jadi kalian harus sabar banget. Untuk orang-orang yang tidak punya duit seperti kita, yang tidak bisa membeli skincare gitu ya. Dan itu berbulan-bulan lah gitu ya. Baru kayak sedikit-sedikit hilang gitu dia. Tapi cara bersih-bersih tadi itu sangat-sangat ampuh untuk membuat kita menjadi orang yang lebih bagus lagi, menjadi orang yang lebih baik lagi gitu loh. Jadi ini tuh kita yang males-males ini segala macam, jadi bisa mengubah hidup kita juga gitu. Kakak olahraga nggak ini itu segala macam, enggak sih? Kalau pola makan dan segala macam, kayaknya orang susah kayak kita makan apa aja yang penting makan lah ya guys, ya kan? Mau makan sedikit mau makan banyak, bahkan tergantung pada hari itu, bahkan kita nggak makan. Kalau hidupku kayak itu ya, entah hidup kalian gitu loh. Makan nggak makan, kalau orang susah nih kayak apa ya, yang penting hari itu bisa makan walaupun cuma telur nih segala macam ya udahlah ya gitu. Jadi pola makan itu kayak menurutku aku nggak terlalu fokus sama itu sih gitu. Tapi untuk fokus dengan yang tadi aku sebutkan itu, iya, sangat-sangat bisa membantu kalian untuk yang tidak punya duit sama sekali ya, yang tidak punya yang tidak bisa membeli skincare sama sekali. Dan jauhkanlah guys make up itu. Yang terakhir, jauhkan make up. Biarkan aja mereka mau ngomong ini itu kayak terserah lah. Kan tadi sudah aku bilang jangan stres. Dengan cara kamu gak stres itu caranya kamu gak usah memperdulikan apapun omongan mereka. Katakan kepada orang tua, aku selalu bilang sama mama, Intan cantik kan? Mama adalah orang yang paling tahu gimana cara Intan berproses untuk menghilangkan jerawat ini. Dia paling tahu. Dan dia yang paling setiap hari melihat aku yang berjerawat, dan sekarang itu aku gak punya jerawat. Ini baru nih guys. Dan dialah yang tahu gitu. Dan bilang aja sama orang tua kalian, adik kalian segala macam, kalian adalah orang-orang yang tahu proses aku dan bagaimana aku menjalani ini, begitu sedihnya, begitu kalian bahkan mereka adalah orang yang mendengar aku tuh dihina-hina sama orang. Dan cukup percaya dengan mereka, cukup percaya kepada orang tuamu, pada orang-orang yang sangat-sangat mencintai kamu, bahwa kamu adalah orang yang hebat, kamu tuh berproses loh hari ini gitu loh. Mama tahu gitu, mama tuh tahu proses kamu anak cantik, dia memuji aku sebegitunya guys. Dan kenapa aku harus mendengarkan kata-kata mereka yang sangat-sangat menyakiti aku? Karena itu nggak worth it untuk didengarkan, dan itu tidak penting. Omongan mereka itu tidak penting untuk didengarkan. Jadi dengarkanlah orang-orang yang sangat-sangat mencintai kamu, yang tahu proses kamu. Oke guys, udah berapa? 10 menit 11 menit. Terima kasih. Semoga ini membantu kalian dengan 0 rupiah. 0 rupiah. 0, betul-betul 0 rupiah. Dan kalian harus sabar ya untuk aku yakin usaha itu tidak akan mengkhianati hasil, dan kalian adalah orang-orang luar biasa yang punya punya nasib yang sama seperti aku gitu. Bahkan mungkin kalian lebih berat lagi
Tapi kalian adalah orang-orang yang luar biasa, yang paling keren. Paling keren pokoknya. Dengerin kataku aja. Kalian adalah orang keren, orang sabar, orang hebat, orang paling cantik, dan orang kalau adalah orang paling cantik, orang paling ganteng, orang yang paling luar biasa, orang yang paling rajin, orang yang paling apalagi ya, pokoknya kalian tuh best, the best, the best, the best, the best. Kalian dengerin aku aja guys, jangan dengerin orang-orang lain. Kalian tuh kan cara supaya jerawat tidak ada, kalian harus bahagia. Jadi kalian harus dengarkan hal-hal positif. Kalian harus dengarkan hal-hal positif dan melihat kekurangan diri sendiri. Oke, kalau misalnya dari orang lain, ketika kita mendengarkan hal positif dari hal negatif dari orang lain, kan kita terkadang kan sakit hati gitu. Tapi cobalah untuk melihat hal-hal negatif dari dirimu supaya kamu juga bisa mengolah itu untuk bisa berubah gitu loh. Oke guys, karena aku sudah banyak cemplung ini segala macam. Oke, aku akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ini bisa membantu. Terima kasih.